Sekarang sudah dekat Idul Adha dan si Ucok sudah hampir segede sapi, bahkan udah lebih tinggi. Tapi nggak mungkin dong dia yang kita kurbankan. Jadi karena itu hari ini ikut aku untuk hunting sapi untuk jadi hewan kurban Pramsupar di tahun ini. Oke, jadi hari ini aku mau ngajak kalian untuk hunting sapi kurban ya. Tapi sebelumnya aku mau update perkembangan si Ucok dulu karena memang udah lama banget gak diupdate dan udah banyak banget yang kangen. Alhamdulillah si Ucok tuh sekarang udah besar banget ya. Dia tuh sekarang kayaknya udah mau 100 kilo deh kalau nggak lebih sih. Tapi memang kita belum pernah timbang, tapi dia memang udah besar banget sekarang. Dan dia juga makannya lahap dan sehat. Insya Allah nanti dia bakalan punya teman dalam waktu dekat. Doain ya, mudah-mudahan prosesnya lancar. Dan lanjut lagi, sekarang mari kita langsung OTW untuk ke kota dan cari sapi kurban untuk Pramsupar di tahun ini. Alhamdulillah tahun ini masih diberi kesempatan dan rezeki untuk kita bisa kurban sapi lagi. Kalian masih ingat tahun lalu kita kurban sapi kan? Sapinya namanya si Gemoy. Dan tahun ini mari kita cari kawan untuk si Gemoy. Dan ini tiba-tiba kita udah nyampe di peternakan sapi pertama dan wow, di sini tuh benar-benar banyak banget woi sapinya. Dan benar-benar banyak banget sapi monster di sini, mulai dari yang ratusan kilo sampai bobot 1 ton juga ada loh. Jujur aja aku benar-benar pengen banget sih bawa pulang yang 1 ton ini satu, tapi ya untuk tahun ini kayaknya belum dulu ya, karena kita belum mampu. Mudah-mudahan insya Allah tahun depan kita mampu ya. Aku benar-benar senang banget sih main ke peternakan sapi kayak gini, apalagi ngelihat sapi-sapi jumbo yang besar-besar banget, karena aku juga emang pengen banget untuk beternak sapi kayak gini. Mudah-mudahan ya ke depan kita bisa buka peternakan sapi yang besar. Amin. Oh ya, selain sapi di sini tuh juga ada kerbau India yang lucu dan unik banget, tapi ini tuh masih anakan ya. Dan di sini tuh memang banyak banget sapinya, mulai dari beragam ukuran, dari harga yang ekonomis sampai harga yang jumbo. Tapi aku masih belum ngerasa dapat yang pas di sini ya, karena mungkin ini tuh peternakan pertama yang kita lihat ya. Jadi kayak masih mau milih-milih dulu dan cari-cari yang lain. Dan ini tuh kita keesokan harinya ke peternakan yang kedua, dan di peternakan kedua ini tuh juga lumayan banyak pilihannya ya. Tapi ya balik lagi sih, kayak di sini tuh belum juga ada yang pas. Sebenarnya aku suka sama sapi Balinya, tapi udah laku. Makanya kayaknya kita belum dapat yang cocok nih di sini. Memang aku juga nyari sapi Bali sih. Dan akhirnya setelah dipikir-pikir kita balik lagi ke peternakan yang pertama, karena aku dapat info juga kalau di sini tuh ternyata ada sapi Bali sesuai yang kita cari. Kemarin kayaknya kita nggak lihat sapi Balinya pas kita kesini, karena kan kandangnya koloni dan mereka bertumpuk. Dan ternyata bener banget dong, setelah kita cek lebih teliti, di sini tuh ternyata ada sapi Bali yang lucu-lucu banget. Mudah-mudahan kali ini berjodoh ya. Dan ini tuh aku minta tolong sapinya buat dikeluarin, dan kalian bisa lihat ini dia pilihannya. Di sini tuh ada sapi Bali yang coklat, ini tuh sapi Bali asli, dan satu lagi yang hitam. Kalau ini tuh silangan. Dari dua ini tuh harganya hampir-hampir sama. Jujur di sini tuh aku bingung banget ya mau pilih yang mana, karena memang kedua-duanya kelihatan sehat-sehat dan cakep-cakep banget. Cuman beda postur tubuh aja. Kalau yang sapi Bali asli ataupun yang coklat itu tuh postur tubuhnya pendek tapi gendut dan berisi. Nah kalau yang hitam dan posturnya lebih tinggi ini tuh memang lebih ramping. Tapi karena memang dari awal di sini tuh aku pengennya sapi Bali, makanya aku pilih yang warna coklat aja karena ini tuh sapi Bali asli. Oh ya, di daerahku tuh masih susah dan jarang banget nyari sapi Bali asli. Makanya ini pas dapat aku bener-bener seneng banget dan sesuai banget rasanya sama aku. Dan juga katanya tuh sapi Bali ini dagingnya lebih banyak, makanya aku pilih dia. Oh ya, aku juga masih bingung nih, kira-kira kita kasih nama dia siapa ya? Kalian ada saran gak nih? Kira-kira nama yang bagus untuk sapi kurban Pramsupar di tahun ini apa ya? Kalau kalian ada saran langsung aja tulis di komen.